Insanul Fahmi sudah meminta maaf secara terbuka kepada Mawa istrinya. Di situ dia juga berkomitmen akan menjadi sosok yang lebih baik dan siap menempuh proses hukum yang sedang berjalan. Tetapi sama sekali tidak ada pernyataan dia akan meninggalkan Inara Rusli yang konon sudah dinikahinya secara siri. Timbul analisis nih dari netizen ini. Katanya Insanul Fahmi dipaksa untuk bungkam atau tutup mulut mengenai peristiwa nikah sirinya oleh pihak-pihak tertentu karena akan berisiko. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang membantu atau memfasilitasi terjadinya nikah siri itu dapat dipidana atau tidak? Kalau dipidana diancam dengan hukuman berapa tahun? Oke, saya akan terangkan. Tapi sebelum itu buat Anda yang belum follow akun saya segera follow karena Anda akan mendapatkan banyak pengetahuan dan pemahaman baru seputar hukum keluarga. Ya, sudah ada pengaturannya di KUHP lama maupun di KUHP baru mengenai tindak pidana penyertaan. Nah, di KUHP baru terdapat di pasal 21, di sana diatur orang yang membantu terjadinya tindak pidana itu juga dapat dijerat dengan hukuman pidana maksimal 2/3 dari hukuman pokok. Jadi kalau misalnya nanti delik pidana yang ditujukan kepada Ihsanul Fahmi dan Inara Rusli itu adalah pasal 402, maka hukuman pokoknya itu adalah 4 tahun 6 bulan. Tetapi ini tergantung bukan hanya aktus reus atau perbuatannya, tetapi juga mens rea. Maksudnya bagaimana? Nah, orang yang memfasilitasi atau membantu terjadinya tindak pidana ini akan diuji apakah dia punya niat jahat atau tidak. Apakah dia mengetahui Ihsanul Fahmi saat itu berstatus suami orang? Nah, kalau dia mengetahui itu dan dia tetap melakukannya, berarti ada indikasi dia punya niat jahat. Tetapi kalau dia sendiri nggak tahu bahwa Ihsanul Fahmi itu sudah punya istri, kemungkinan besar dia bisa terbebas dari jerat pidana. Jelas. Berarti Mbak Ina menerima Mawa sebagai istri pertama ya Mbak Ina? Ya, biar bagaimanapun memang dia secara negara masih tercatat sebagai istri sahnya. Secara negara, ini maksudnya bagaimana? Apakah menurut Bu Inara, Mawa itu sudah bukan istrinya lagi secara agama? Gitu ya? Nah, saya ingin luruskan ya Bu Inara, memang banyak masyarakat kita yang punya pemikiran dikotomis seperti itu, membedakan dan sekaligus mempertentangkan antara hukum Islam dan hukum negara. Sebenarnya itu tidak tepat. Sepanjang mereka menikah secara syar'i dan tercatat secara resmi di KUA, maka tata cara cerai dan talaknya itu harus mengacu kepada kompilasi hukum Islam. Dan ini yang membuat adalah para ulama. Jadi ini adalah integrasi antara hukum Islam dan hukum negara. Nah, di kompilasi hukum Islam diatur di pasal 117. Perhatikan. Jadi talak itu adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang pengadilan agama sebagai salah satu sebab terputusnya ikatan perkawinan. Nah, jadi ikrar talak itu nggak boleh sembarangan. Bukan berarti kalau misalnya Ihsanul Fahmi mengaku sudah pernah mengucapkan talak kepada si Mawa, maka otomatis mereka sudah bukan suami istri lagi. Nggak begitu. Talak itu harus dijatuhkan di pengadilan agama dan itu pun harus melalui serangkaian proses mulai dari pendaftaran perkara, kemudian persidangan sampai ada putusan. Nah, faktanya sampai saat ini Ihsanul Fahmi belum pernah ikrar talak di pengadilan agama. Jangankan ikrar talak, mendaftarkan perkara cerai talak aja belum pernah. Bahkan dalam statement yang terakhir dia ingin memperbaiki hubungannya dengan Mawa, istri sahnya. Emang ada ya kasus seorang laki-laki yang sudah nikah siri dengan perempuan lain kemudian berhubungan lagi dengan istri sahnya? Bukan hanya ada, banyak. Tapi pada umumnya itu terjadi kalau si suami bersedia membuat perjanjian yang pada pokoknya bersedia memutuskan hubungannya dengan istri sirinya. Nah, ini enggak, si Ihsanul ingin memperbaiki hubungannya dengan istri sah tapi tidak mau memutuskan hubungan dengan Anda, Bu Inara. Ini ibarat sen kanan belok kiri, nggak nyambung. Hindari lagi pemahaman yang dikotomis seperti itu. Yang jelas antara Ihsanul Fahmi dan Mawa sampai saat ini masih suami istri yang sah baik secara agama maupun negara. Jelas.